Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita bisa kembali lagi duduk di majelis ilmu. Semoga ini menjadi nilai ibadah yang mendatangkan ridha, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tadi sebagaimana telah disampaikan bahwasannya sore ini kita akan mengkaji surat Al-Kafirun, ya. Tapi sebelumnya kita ulang dulu pembahasan tentang surat Al-Kautsar, biar urutan, ya. Surat Al-Kautsar. Baik, perhatikan di sini teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Surat Al-Kautsar ini adalah merupakan surat yang dia turun setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, atau yang kita kenal dengan surat Al-Madaniyah. Dia termasuk surat Al-Madaniyah. Kemudian surat Al-Kautsar ini memiliki hubungan erat dengan surat yang sebelumnya yang kita baca, yaitu surat Al-Ma'un. Yang mana pada surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabi kita dan mengingatkan kepada kita semua tentang sifat-sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yaitu ada 4, ya. Yang pertama itu al-bukhlu, pelit. Yaitu ciri-ciri orang munafik, orang-orang kafir, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Enggak mau memberi makan orang-orang miskin dan juga enggak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Pelit karena terlalu kikir. Kemudian di surat sebelumnya, ya, ciri orang munafik dan orang kafir yang kedua yang Allah sebutkan itu adalah tarkus shalah, meninggalkan salat. Makanya Allah katakan wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, ya. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah riya, ya. Yura'unan nas, mereka berbuat riya dalam beribadah. Dan yang keempat itu wayamna'unal ma'un, tidak mau membayar zakat, tidak mau mengembalikan apa yang mereka pinjam karena terlalu pelit dan kikirnya mereka. Ini 4 ciri-ciri orang munafik dan orang-orang kafir yang Allah ajarkan kepada kita di surat Al-Ma'un. Maka pada surat Al-Kautsar ini Allah menjelaskan kebalikannya. Ya, kebalikannya. Yang ini adalah merupakan perintah Allah kepada Rasul supaya kita tidak bersifat dengan sifat orang-orang kafir, tapi bersifat dengan sifat yang ada di dalam surat Al-Kautsar ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Yang dimaksud dengan Al-Kautsar di sini, tafsiran pertama para ulama itu adalah al-khairul katsir fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang begitu banyak,
kenikmatan yang begitu langgeng dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini makna Al-Kautsar, ya. Kemudian tafsiran yang kedua, kata para ulama, Al-Kautsar di sini nahrun fil jannah, sebuah sungai di surga. Jadi Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah sungai di surga, ya. Dan antum tahu hadis haud, hadis tentang telaga yang nanti kalau orang minum dari telaga tersebut, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka enggak akan pernah kehausan. Lam yazma abadan, tidak akan pernah kehausan. Dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditunggu oleh Rasulullah di telaganya. Ya. Aku menunggumu di telaga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ada umat-umat yang akan terusir, orang-orang yang akan terusir dari telaga Rasulullah, tidak dibiarkan mendekat, apalagi meminum airnya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Orang-orang yang membuat ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Makanya Nabi mengatakan suhkon, menjauh, jangan mendekat, karena kalian telah merubah syariatnya Allah Subhanahu wa taala, merubah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkara-perkara bid'ah. Semoga ya kita terlindungi dari perkara-perkara bid'ah dan kita beramal di atas ilmu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa mendekati telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa meminum dari telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ayat pertama ini Allah jelaskan kepada Nabi kita dan Allah ingatkan kepada Nabi kita tentang nikmatnya. Yaitu Allah berikan kepada Muhammad begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat dalam kehidupan dunia dan di akhirat ini. Di antaranya Allah akan berikan kepadamu telaga di akhirat. Ya, telaga di akhirat. Maka karena nikmat-nikmat tersebut, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah sebagai bentuk rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang munafik, jangan seperti orang-orang kafir pada surat Al-Ma'un. Allah berikan karunia kepada mereka, Allah berikan rezeki kepada mereka, tapi mereka tidak salat. Makanya Allah katakan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kebalikannya, Allah peringatkan kepada Nabi kita, fasholli li rabbik. Salatlah. Ya, salatlah. Apa yang dimaksud dengan salat di sini? Ada khilaf di kalangan para ulama tafsir. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat 5 waktu. Fasholli li rabbik maksudnya tunaikan salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepadamu wahai Muhammad. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah perintahnya juga kepada kita umatnya. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, fasholli li rabbik, salatlah ya 5 waktu, tunaikan kewajiban salat 5 waktu. Maka itu juga perintah kepada kita semua sebagai umatnya. Makanya di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga salat 5 waktu kita ini. Ya. Kalau kita lihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau salat sebagaimana pernah kita sampaikan itu sampai bengkak kakinya. Ya, sampai bengkak kakinya. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa Anda begitu kuat salatnya? Bukan salat wajib aja, salat sunnah, salat malam dilakukan sampai bengkak kakinya. Kenapa wahai Rasulullah? Bukankah Anda adalah orang yang telah diampuni dosanya?" Kata Aisyah. Baik yang telah berlalu ataupun yang belum datang. Tapi apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi syukur itu tidak cukup dengan lisan alhamdulillah, tapi juga harus dibuktikan dengan semakin taatnya kita, semakin menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban badan yang paling besar itu adalah salat 5 waktu. Ibadah badaniyah yang paling utama itu adalah salat 5 waktu. Makanya di akhirat nanti ya, hal yang pertama kali dihisab dari amalan kita itu bukan puasanya, bukan hajinya, bukan zakatnya, tapi salatnya.
Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholatuhum, kata Nabi. Fa in sholaha faqad aflaha wa naja. Kalau ternyata sholatnya baik, dijaga, tidak pernah ditelantarkan, maka ini orang beruntung, selamat, kata Nabi. Tapi kok ternyata sholatnya banyak bolongnya, sering lalai, ditinggalkan, faqad khaba wa khasira, celaka dan binasa serta rugi orang-orang semacam ini. Ya. Kemudian sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fashalli li rabbik di sini adalah salatul Id. Salatul Idul Adha. Salat Idul Adha. Makanya sebagian para ulama itu ada yang mewajibkan salat hari raya, hukumnya wajib. Sebagian para ulama. Mayoritas mengatakan sunnah, ya. Ada lagi yang mengatakan fardu kifayah. Ada lagi yang mengatakan fardu ain. Ya, fardu ain. Nah, salah satu dalil ulama-ulama yang mengatakan salat Idul Adha atau Idul Fitri itu fardu ain adalah fashalli li rabbik. Ini perintah, dan asal dari perintah itu adalah wajib. Nah, makanya dalam kata fashalli li rabbik di sini Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada nabi kita rasa syukur. Ya, atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus menegakkan sholat, ya. Li rabbik itu menunjukkan sholat itu harus ditunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Li rabbik, lillah, untuk Allah semata kamu menunaikan sholat tersebut. Jangan seperti siapa? Orang-orang munafik, orang-orang kafir dalam surat Al-Maun kalau sholat di mana? Yura'unan nas, riya, karena ingin dipandang oleh manusia. Makanya Allah ingatkan Nabi dalam ayat surat ini, li rabbik, salat itu untuk Allah, bukan karena riya ingin dipandang oleh manusia. Jadi benar-benar surat Al-Kautsar ini kebalikan dari surat Al-Ma'un, ya, li rabbik. Kemudian yang kedua, Allah menuntut kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa syukurnya adalah wanhar, menyembelihlah. Wanhar maksudnya menyembelih hewan kurban. Dan kemudian dagingnya itu dibagikan kepada siapa? Orang-orang miskin. Ya, makanya daging kurban itu dibagi 3. Ya, sepertiganya untuk dirinya sendiri, sepertiganya untuk orang-orang terdekat, tetangga, dan sepertiganya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Jadi wanhar, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, menyembelihlah, sembelih hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur kita atas karunia dan nikmat Allah. Nabi diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kadang ada orang memiliki banyak harta, ya, untuk beli ini beli itu gampang. Tapi ketika giliran hari raya Idul Adha tiba, pelit untuk menyembelih hewan kurban. Ya enggak? Kadang kita gampang untuk membeli sesuatu hal yang tidak terlalu kita butuhkan. Tapi memang kita ingin nampak wah gitu kan. Ingin nampak punya. Sehingga gampang untuk membeli sesuatu, yaitu hak antum. Ya mubah, terserah. Tapi ada satu ibadah yang jangan kita pelit untuk melakukannya kalau kita mampu. Apa itu? Menyembelih hewan kurban. Ya. Makanya Nabi SAW ancam dalam sebuah hadis, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrubanna musallana hada, kata Nabi. Siapa yang memiliki kelapangan harta kemudian dia enggak menyembelih hewan kurban, enggak mau menyembelih hewan kurban, enggak mau berkorban, jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami, kata Nabi Muhammad SAW. Karena tadi, ya, itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Enggak seberapa. Yang diminta oleh Allah itu enggak seberapa. Sedangkan setiap hari Allah berikan nikmat kepada kita. Yang kalau kita hitung mungkin enggak akan mampu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, karunia Allah, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya karena terlalu banyak. Tapi ketika Allah menuntut kepada kita secuil dari apa yang kita miliki, kemudian kita pelit, maka apa bedanya kita dengan orang-orang kafir yang Allah sifatkan dalam surat Al-Ma'un? Ya, pelit, kikir mereka, tidak mau berbagi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menutup surat Al-Kautsar ini
dengan firman-Nya inna syani'aka huwal abtar. Ya. Jadi ini adalah merupakan tamamun nikmah, kesempurnaan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang yang mencoba untuk menghina Nabi, mencoba untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang abtar. Abtar itu maqtu'uz zikri. Dialah yang akan dilupakan oleh orang. Ya. Dialah orang yang akan tidak dikenal oleh orang lain. Nabi Muhammad dihina, dicela, tapi akan terus dikenal oleh kaum muslimin. Ya, sampai akhir zaman. Dan orang yang menghina Nabi, dialah orang-orang yang akan hilang, ya, dalam ingatan manusia. Maqtu'uz zikri, tidak akan dikenal oleh orang-orang. Dan tidak akan memiliki asar soleh, tidak akan memiliki pengaruh yang baik atau peninggalan-peninggalan yang baik yang dikenang gitu. Enggak ada. Yang ada akan dikenang keburukannya. Ya, keburukannya. Dan inna syani'aka huwal abtar ini para ulama mengatakan yang dimaksud di sini ya itu adalah Abu Jahal. Kemudian siapa lagi? Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Nah, ada yang mengatakan Al-As ibnu Wa'il, dan lembaran sejarah mencatat kalau mereka ini adalah orang-orang kafir, orang-orang jelek, buruk akhlaknya. Ya, akhirnya yang dikenal tentang Abu Jahal itu apa? Buruknya, baiknya. Padahal dia itu kunyah sebenarnya Abul Hakam. Hakam itu artinya orang yang bijak. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu kalau berselisih atau kabilah-kabilah yang di sekitar Mekah itu kalau berselisih kadang dia meminta Abul Hakam ini sebagai penengahnya. Karena dia begitu bijaknya. Cuman karena nolak syariat Allah Subhanahu wa taala diganti kunyahnya sama Nabi Abu Jahal. Dan yang dikenal sekarang bukan kebijakannya tapi kejelekannya. Makanya ini keluarganya Abu Jahal. Nah, ini kan ini tingkahnya kayak Abu Jahal. Jadi keburukannya yang dikenal. Keburukannya yang dikenal. Ya. Itulah maha benar Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencela Nabi, orang-orang yang menghina Nabi, mereka lah orang-orang yang tidak akan dikenang kebaikannya, tidak akan dikenang ya asar solehnya, tapi yang dikenang dan dikenal dari mereka hanyalah keburukan. Ya. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Persiapan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.